Selamat sore teman-teman MSP 57. Selamat datang di praktikum analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan tatap muka minggu ke-8 dengan materi rancangan acak lengkap. Dengan saya Febriani Cianipar selaku teaching assistant. Langsung ke materi saja. Prinsip dasar perancangan percobaan. Apa sih perancangan percobaan itu? Perancangan percobaan di sini adalah suatu uji atau sederetan uji baik menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Tujuannya adalah untuk mengubah peubah input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Prinsip dasar dari perancangan percobaan ini adalah yang pertama itu harus ada ulangannya, yang kedua itu harus ada pengacakan, dan yang ketiga itu harus ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan yang dimaksud di sini adalah usaha kita untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Oke, ke materi yang rancangan acak lengkap. Model umum dari rancangan acak lengkap sendiri yaitu Y sama dengan mu ditambah tau I ditambah EIJ. Untuk keterangannya, Y di sini adalah nilai pengamatan yang dipengaruhi oleh perlakuan ke I. Untuk mu-nya adalah rataan umum, untuk tau I-nya adalah pengaruh perlakuan ke I. Untuk EIJ adalah galat percobaan. Hipotesisnya itu sama dengan percobaan yang udah kita lakukan sebelumnya, yaitu ada H0 dan H1. Lanjut ke asumsinya. Di rancangan acak lengkap ini ada 4 asumsi, teman-teman. Ini yang membedakan antara beberapa rancangan. Contohnya rancangan acak lengkap, rancangan acak faktorial, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman harus paham asumsinya dan ingat asumsi yang 4 ini. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau Analysis of Variance. Ini itu biasa kita sebut juga dengan tabel sidik ragam. Nah, untuk ini mungkin udah biasa buat teman-teman karena sebelumnya juga kita udah belajar. Lanjut ke keterangannya saja. Di sini teman-teman bisa lihat untuk keterangannya sampai dengan FK, yaitu faktor koreksi perhitungan. Untuk perhitungannya, ini rumusnya teman-teman harus hafalkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat di teladan. Oke, teladan nomor 1. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk membuktikan apakah perbedaan habitat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan pada SK 95%. Lakukan analisa RAL data di bawah ini. Jadi ada 4 percobaan, 4 ulangan percobaan maksud saya, dengan 3 perlakuan. Jadi kita lihat penyelesaiannya di sini. Perlakuannya tadi ada 3 ya teman-teman. Perlakuan di sini disebut juga dengan I. Jadi perlakuannya ada mangrove, terumbu karang, dan lamun. Jumlah perlakuannya berarti ada 3. Nah, untuk ulangannya sama dengan jumlah ulangan di paling kiri ini, yaitu ada 4. Nah, selanjutnya ada sigma YI kuadrat. Sigma YI kuadrat ini merupakan kolom paling bawah di sini, hasil penjumlahan dari masing-masing perlakuan. Jadi ada 0,252 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 1,097 kuadrat. Hasilnya itu adalah 2,0769. Selanjutnya kita cari nilai sigma YIJ. Sigma YIJ di sini merupakan penjumlahan dari seluruh perlakuan, dari mangrove, terumbu karang, sampai lamun. Jadi ada nilai 0,022 ditambah 0,1 ditambah 0,285 sampai nanti yang terakhir yaitu yang 0,29 di sini. Selanjutnya itu nilainya adalah 2,249. Selanjutnya kita cari nilai sigma YIJ kuadrat. Sigma YIJ kuadrat sama seperti yang di atasnya, cuma dikuadratkan teman-teman. Jadi yang nilai 0,022 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat ditambah 0,285 kuadrat sampai yang terakhir 0,29 kuadrat. Nah, hasilnya di sini adalah 0,6411. Selanjutnya ada DBP. DBP di sini rumusnya adalah I dikurangi dengan 1, yaitu 3
dikurangi 1 sama dengan 2. Ingat, I di situ adalah perlakuan. Selanjutnya kita cari nilai DBS. DBS ini rumusnya adalah I dikali J dikurangi 1. Jadi ada 3 dikali 4 dikurangi 1. 3 dikali 3 sama dengan 9. Masuk ke DBT. DBT di sini rumusnya adalah I dikali J dikurangi dengan 1. I-nya tadi 3, J-nya 4. Jadi 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 11. Lanjut ke perhitungan yang FK. FK rumusnya itu sama dengan sigma YIJ kuadrat per IJ sama dengan 2,249 kuadrat. Nilai di sini ya teman-teman. Jadi sigma YIJ dikuadratkan, bukan sigma YIJ kuadrat. Jadi 2,249 kuadrat per IJ. I-nya tadi 3, J-nya 4. Jadi 2,249 kuadrat dibagi dengan 12. Nah, hasilnya di sini adalah 0,4215. Masuk ke nilai JKP. JKP di sini rumusnya adalah sigma YI kuadrat dibagi dengan J dikurangi dengan FK. Jadi nilainya adalah ini. Tadi ada kita cari yang sebelumnya, yaitu 2,0769 dibagi dengan 4 dikurangi nilai FK, yaitu 0,4215. Hasilnya adalah 0,0977. Selanjutnya kita cari nilai JKT. Nah, ini rumusnya sigma YIJ kuadrat ya teman-teman. Di sini kurang jelas. Dikurangi dengan FK. Nah, hasilnya yang kita dapat tadi yaitu 0,6411 dikurangi 0,4215. Hasilnya adalah 0,2196. Selanjutnya kita cari nilai JKS. JKS ini sendiri rumusnya tadi adalah JKT dikurangi dengan JKP, yaitu 0,2196 dikurangi dengan 0,977, yaitu 0,1219. Selanjutnya kita cari nilai KTP. KTP rumusnya adalah JKP dibagi dengan DBP, yaitu 0,0977 dibagi dengan DBP tadi nilainya 2, yaitu 0,0489. Selanjutnya kita cari nilai dari KTS. KTS ini rumusnya adalah JKS dibagi dengan DBS. Tadi nilai JKS kita yaitu 0,1219 dibagi dengan DBS yaitu 9. Hasilnya adalah 0,0135. Selanjutnya kita cari nih teman-teman F-hit-nya. F-hitung itu rumusnya adalah KTP dibagi dengan KTS, yaitu 0,0489 dibagi dengan 0,0135. Nah, hasilnya di sini adalah 3,6077. Selanjutnya kita cari nilai F-hit-nya. Nah, di sini itu dibilangnya F alpha atau DBP, DBS. F alpha, berarti alpha dari SK 95% itu berapa? 0,05 ya teman-teman. Jadi kita cari F alpha untuk 0,05 dengan ininya DBP, DBS-nya itu 2,9. Nah, hasilnya 4,26. Dari pertemuan kemarin, teman-teman masih banyak salah nih cara nentuin nilai F-hit-nya. Jadi kakak ajarin aja sekalian di sini. Nah, ini nih cara nentuin F-hit-nya. Jadi nanti kakak bakal ngasih PDF ini tabel distribusi F untuk probabilita 0,05. Jadi ada PDF-nya nanti kakak bagiin di GC bersamaan dengan materi ini. Nah, ini gampang aja teman-teman. Tadi kan di teladan kita untuk F-hit-nya di bawah juga deh. Yang ini F alpha, DBP, DBS. Kita pakainya selang kepercayaan 95%, berarti alfanya 0,05. Dengan DBP, DBS-nya 2,9. Berarti kita cari nih untuk pembilangnya adalah 2 dan nilai di sini adalah 4,26. Gitu aja teman-teman. Ini kakak bagiin di GC ya. Selanjutnya DBS, JKT, JKS sampai yang F-hit dan F-test-nya. Nah, di hasil akhir tadi kan kita dapat nih yang F-hit-nya 3,6077, lalu F-test-nya 4,26. Berarti perbandingannya di sini F-hit-nya lebih kecil dari F-test. Nah, ingat kalau semisal F-hit-nya lebih kecil dari F-test, itu gagal tolak H0.
Yang berarti dari percobaan kita ini, habitat itu nggak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Jadi untuk interpretasinya, teman-teman bisa nulis kayak gini. F hit lebih kecil dari F tap sama dengan gagal tolak H0 berdasarkan SK 95%, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan habitat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada teladan 2. Nah, untuk teladan 2 ini, teman-teman mengerjakan masing-masing. Caranya kurang lebih sama seperti yang kakak kerjakan di teladan 1. Seperti ini. Dibuat contoh perhitungannya ya. Nah, untuk yang teladan 3 juga sama. Ini sama, caranya juga sama dengan yang tadi pakai FVT juga. Nah, mungkin demikian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan ke asisten meja masing-masing atau ke kakak langsung. Terima kasih. Semangat teman-teman.